Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Sahabat yang dicintai oleh Allah SWT, dalam kajian ini saya akan menyampaikan keutamaan bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang tidak terlalu diutamakan dalam kebanyakan orang. Makanya terkesan bulan ini bulan yang dianaktirikan karena memang tidak ada jamuan atau penyambutan yang khusus sebagaimana seperti bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semua orang bergembira dengan menyambut bulan Ramadan. Tapi bulan Dzulqa'dah tidak ada istilah marhaban ya Dzulqa'dah. Padahal di bulan ini begitu banyak pahala yang dilipat gandakan oleh Allah dan gugurnya dosa-dosa. Meski begitu memang ibadah di bulan Dzulqa'dah ini sangat berat, lebih berat daripada bulan Ramadan. Karena memang kondisinya berbeda, tidak seperti di bulan Ramadan. Lalu kemudian atmosfernya berbeda, sehingga orang tidak terlalu fokus pada hal iktikaf, beramal soleh, bersedekah di bulan Dzulqa'dah sangat dilipat gandakan, pahalanya luar biasa. Maka ada 4 keutamaan bulan Dzulqa'dah. Yang pertama, Allah langsung sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu menurut Allah itu ada 12. 4 diantaranya adalah hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Salah satunya adalah kata Rasulullah, salasatun mutawaliyatun, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram. Maka karena bulan Dzulqa'dah satu di antara bulan yang dimuliakan Allah, tentu kita beramal soleh dan beribadah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Jadi keutamaan yang pertama adalah mendapatkan pahala yang besar. Lalu yang kedua, mendapatkan pahala seperti hijrah dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena di bulan Dzulqa'dah berapa banyak orang yang lalai memanfaatkan momentum beribadah. Hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Ibadah di waktu haraj, di waktu manusia lalai lupa dengan peningkatan ibadahnya, maka dia sama dengan pahalanya hijrah denganku. Artinya di bulan Dzulqa'dah ini kan orang merasa tidak ada keistimewaan sebagaimana bulan Ramadan, sebagaimana bulan nanti bulan Muharram dan lain sebagainya. Padahal bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang dimuliakan Allah, sehingga orang lupa untuk meningkatkan ibadah. Mestinya kita juga iktikaf lama sama dengan di bulan Ramadan, kita juga ngaji Al-Quran, tadarus, bahkan kita puasa sunnah di bulan Dzulqa'dah ini. Maka barang siapa, kata Rasulullah, yang beribadah di waktu orang yang banyak lupa, kita beribadah ketika orang tidur, kita bangun, tentu itu adalah pahalanya sama dengan hijrah denganku, kata Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu di bulan Dzulhijjah ini dan 3 bulan ke depan sampai ke bulan Rajab itu, ya kita tentu akan meminta kepada Allah untuk istiqomah dalam beribadah. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu zikrika, berzikir kepadamu, wa syukrika, dan selalu aku bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatika, dan agar aku bisa mempersembahkan sebaik-baik ibadah, berkualitas ibadahku kepadamu ya Allah. Yang ketiga keutamaan bulan Dzulqa'dah adalah setelah kita sudah beramal soleh, kita beribadah, jangan beribadah sendirian, karena surga terlalu luas untuk kita tempatin. Tentu kita mengajak ke orang, setidaknya kalau kita tidak mengajak, syiarkan, budayakan. Jadi keutamaan yang ketiga bulan Dzulqa'dah adalah syiarkan apa yang kita sudah laksanakan, apa yang kita sudah lakukan ibadah dan amal soleh di bulan Dzulqa'dah ini. Kata Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Siapa yang membudidayakan, yang mencontohkan, yang melakukan, menampilkan apa yang kita lakukan amal soleh dan bercerita serta mengajak kepada orang sunnatan hasanatan dengan amalan yang baik, tentu di bulan Dzulqa'dah ini falahu ajruha, maka dia mendapat pahalanya, wa ajru man amila biha ba'dahu. Jadikan bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan opening ceremony untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. 3 bulan yang dimuliakan Allah ke depan. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, dan nanti di akhir ada bulan Rajab sebelum bulan Ramadan. Jadikan diri kita ini menjadi duta-duta syiar Al-Quran, syiar syariat Allah dalam
memuliakan bulan Dzulqa'dah ini dan jadikan diri kita ini menjadi duta sunnah Nabi yang mungkin awalnya kita tidak tahu bahwa di bulan Dzulqa'dah amalan itu tidak terlalu populer karena tidak banyak orang melakukan. Jadikan di bulan Dzulqa'dah ini menjadi amalan dan ibadah yang populer. Dan kita mendapatkan pahala yang dilakukan oleh orang yang terinspirasi dengan apa yang kita lakukan. Sampai ba'dahu, kata Rasulullah. Sampai kita meninggal, kalau orang yang meniru dengan amal kita, yang terinspirasi dengan amalan dan ibadah yang kita lakukan, kita akan mendapatkan transfer pahala. Masuk ke rekening amal kita meskipun kita sudah wafat. Maka populerkan. Jadi amalan apa yang kita lakukan di bulan Dzulqa'dah ini, entah itu sedekah, menyantuni anak yatim, berpuasa sunnah, lalu kemudian itikaf, ngaji Al-Quran, khatam berkali-kali, kita sampaikan kepada orang lain dan kita ajak. Sehingga kita juga akan mendapatkan, kalau orang itu terinspirasi, meniru dan melakukan apa yang kita lakukan, kita dapat pahalanya. Maka populerkan apa yang tidak menjadi populer. Mungkin kita terus, mungkin kita iktikaf berlama-lama di bulan Qadar, itu kan tidak popular, tidak familiar. Maka kita populerkan. Semoga mudah-mudahan Allah bisa menerima semua amal ibadah kita dan kita juga mendapatkan pahala. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah lanjutan kalimat dari surat At-Taubah 36, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian zalim kepada diri kalian di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi yang keempat, keutamaan bulan Dzulqa'dah, jangan sampai kita melakukan dosa yang bisa menjerumuskan kita sendiri kepada dosa-dosa, kepada neraka. Jadi ketika kita sudah beramal soleh dan beribadah yang baik, dilipat gandakan. Tentu ketika kita bermaksiat sekecil apapun dosa, tentu mungkin dosa yang akan kita lakukan akan menjadi besar, karena bulan ini adalah bulan penuh rahmat, bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka jangan sampai kita akan merusak amal-amal kita, seperti salah satunya sifat zalim, sifat syuh, pelit, bakhil, lalu kemudian membuturutkan hawa nafsu, dan bahkan mungkin kita ujub, sombong di bulan ini. Mudah-mudahan dengan keutamaan bulan Dzulqa'dah ini kita beramal soleh, insya Allah kita menjadikan hamba-hamba yang diridhokan oleh surga. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih. Hadanallahu ilaikum ila thariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.